Nah, kalian pasti sudah familiar dengan istilah audit kan? Tapi audit itu nggak melulu soal keuangan. Di era digital sekarang, audit dan tata kelola teknologi informasi jadi kunci penting buat kelangsungan bisnis. Nah, di video ini kita bakal bahas 3 framework IT yang umum dipakai di perusahaan. Itu ISO ISC 38500, ITIL V4, dan PRINCE2. Framework pertama yang kita bahas adalah ISO ISC 38500 2024. Framework ini adalah standar internasional buat bantu para pimpinan organisasi dalam mengarahkan dan mengawasi penggunaan TI secara strategis dan bertanggung jawab. Nah, ISO 38500 menyediakan 3 alat utama untuk tata kelola, yaitu prinsip tata kelola, model tata kelola, dan framework tata kelola. Framework ini memiliki 11 prinsip yang dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu prinsip utama, prinsip fondasi, dan prinsip pemberdayaan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan penggunaan TI yang efektif, bertanggung jawab, dan etis dalam organisasi. Framework ini fokus pada 6 elemen penting, yaitu direction, capability, policy, delegation, performance, dan accountability. Tujuannya supaya TI sejalan dengan visi organisasi, meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan mendukung transformasi digital. Framework ini dapat dimanfaatkan dalam badan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas tata kelola TI dan kepatuhan terhadap regulasinya. Lalu kemudian ada framework kedua yang bernama ITIL versi 4. Framework ini membantu organisasi mengelola layanan TI dengan efisien dan bernilai tinggi. ITIL versi 4 ini punya prinsip bernama Service Value System yang berfungsi untuk menggambarkan bagaimana semua komponen dan aktivitas saling bekerja dan terhubung. Prinsip ini terdiri dari Service Value Chain, 7 Guiding Principles, Governance, 34 Practice, dan Continual Improvement. Dan jangan lupa ada 4 dimensi layanan yang bikin pendekatannya holistik dan adaptif. Framework ini dapat digunakan oleh unit TI dan tim operasional dalam organisasi untuk meningkatkan layanan TI. Kemudian ada framework yang ketiga, yaitu PRINCE2. Framework ini adalah metodologi manajemen proyek yang fokus pada perencanaan, kontrol, dan pengendalian tiap tahap proyek. Dalam PRINCE2 terdapat 4 prinsip yang membangun kerangka kerjanya, yaitu Principles, Themes, Process, dan Tailoring. PRINCE2 ini bersifat fleksibel dan bisa diterapkan di berbagai sektor, mulai dari proyek digitalisasi, pendidikan, hingga konstruksi, sehingga cocok banget buat ngatur proyek biar nggak melesat dari tujuan. Nah, pastinya ketiga framework audit itu memiliki perbedaan. Nah, untuk ISO ISC 38500 itu lebih berfokus pada arah strategis, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan TI secara menyeluruh dalam organisasi. Untuk ITIL V4 berfokus pada manajemen layanan TI dari ujung ke ujung atau end-to-end dalam mendukung nilai bisnis. Nah, kalau untuk PRINCE2 berfokus pada manajemen proyek, khususnya pengelolaan proyek dari awal hingga akhir, sehingga pendekatan berbasis proses dan produk. Untuk framework ITIL 4, kami menggunakan perangkat ServiceNow. ServiceNow adalah platform berbasis cloud yang dirancang untuk mendukung manajemen layanan TI secara end-to-end. Dengan ServiceNow, organisasi bisa mengotomatisasi proses seperti pencatatan insiden, manajemen permintaan, perubahan, serta pelaporan kinerja. ServiceNow juga mendukung praktek ITIL versi 4 yang membantu meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat respons terhadap kebutuhan pengguna. Bagaimana ServiceNow digunakan dalam organisasi? Menangani insiden lebih cepat, menganalisis dan mencegah masalah berulang, mengelola perubahan dengan aman dan terstruktur, mengotomatisasi tugas rutin, menyediakan portal layanan mandiri untuk pengguna,
serta mengukur kematangan layanan berdasarkan ITIL versi 4. Jadi, dengan ServiceNow, organisasi dapat mengurangi beban kerja manual, mempercepat waktu tanggap, serta meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pengguna. Jadi, dukungan analitik dan pelaporan real-time mendorong perbaikan berkelanjutan dan pencapaian kematangan layanan yang optimal. Nah, pada perangkat ISO IEC 38500 dikenal sebagai kerangka kerja prinsipal yang berfokus pada arah strategis dan akuntabilitas tata kelola TI. Namun, framework ini tidak menyediakan alat teknis atau metodologi implementasi secara langsung. Nah, untuk menjembatani kekosongan itu, banyak organisasi menggabungkan ISO IEC 38500 dengan COBIT Design, toolkit dari versi COBIT 2019. Nah, COBIT Design Toolkit ini adalah alat bantu yang memungkinkan organisasi merancang sistem tata kelola TI secara konkret berbasis konteks bisnis masing-masing. Toolkit ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti strategi organisasi, profil risiko, dan tingkat kapabilitas saat ini. Dengan cara ini, organisasi tentu saja dapat menerjemahkan prinsip ISO 38500 ke dalam struktur tata kelola yang dapat diukur, dipantau, dan ditingkatkan. Lalu, bagaimana penggunaannya di dunia nyata? Di sektor pendidikan, toolkit ini membantu menetapkan domain prioritas seperti manajemen risiko dan pengelolaan insiden. Di industri telekomunikasi, organisasi dapat mengukur kemampuan proses dan mengidentifikasi gap untuk perbaikan berkelanjutan. Pemanfaatan COBIT Design Toolkit diharapkan dapat menyelaraskan TI dengan strategi bisnis, mengelola risiko secara sistematis, memantau kinerja dengan pendekatan berbasis kapabilitas, mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dari ISO 38500. Dengan pendekatan terstruktur dan fleksibel, COBIT Design Toolkit menjadi pasangan ideal untuk menjadikan ISO IEC 38500 lebih aplikatif dan berdampak nyata bagi organisasi. COBIT Design Toolkit menjadikan prinsip ISO 38500 dapat diterapkan secara nyata, terukur, dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya untuk Prince 2, kami memilih perangkat Microsoft Project sebagai salah satu perangkat manajemen proyek paling andal dalam mendukung implementasi Prince 2. Dengan fitur perencanaan, penjadwalan, dan pelacakan kinerja, Microsoft Project membantu mengelola proyek secara efisien, termasuk analisis jalur kritis dan pengendalian biaya. Integrasi dengan SharePoint dan Excel membuatnya cocok di lingkungan kerja modern. Contoh studi kasusnya di Aceh menunjukkan percepatan proyek berkat optimasi jadwal menggunakan Microsoft Project. Di pusat pelatihan, software ini meningkatkan kompetensi peserta dalam manajemen proyek. Bahkan, lembaga pemerintah seperti Australian Department of Parliamentary Service menggabungkan Prince 2 dengan Microsoft Project untuk transparansi proyek. Hasilnya, efisiensi waktu, pengambilan keputusan lebih baik, dan kontrol risiko yang optimal. Dalam pendekatan agile sekalipun, Microsoft Project tetap relevan untuk perencanaan iteratif. Terakhir, Microsoft Project dan Prince 2 kombinasi yang tepat untuk keberhasilan manajemen project.